Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalati ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawa bihi as-salafus salih. Alhamdulillah, kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah dipenuhi dengan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ya. Hari ini semalam kita baca Maulid, subuhnya sekarang baca Maulid lagi nih. Insyaallah. Apa namanya? Hari-hari yang berkah ya. Walaupun lelah-lelah sedikit nggak apa-apa dah ya, malamnya habis baca maulid, paginya baca maulid lagi. Mudah-mudahan ya, kalau kita merasa lelah, kalau kita merasa capek sedikit nggak apa-apa, mudah-mudahan itu jadi saksi ya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pernah walaupun cuma sedikit, sekali-sekali capek-capek, lelah-lelah untuk menyebut namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat perjuangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau enggak sekali-sekali lelahnya, ya. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin tiap hari, ya, tiap hari itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang untuk agamanya Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ini semuanya selamat, ya, dari azabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini Al-Fakir mau baca sedikit tentang yang ada di dalam kitab Simtud Duror ya, yang tadi kita baca tuh maulidnya. Di sini ada fasal yang sebelum terakhir, beberapa fasal sebelum terakhir. Di sini Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan, "Fadhahara ala yadayhi min 'azimil mu'jizat ma yadullu ala annahu ashrafu ahli al-ardi was samawat, faminha taqtirul qalil wa bur'ul alil wa taslimul hajar wa ta'atus syajar wa insyiqaqul qamar wal ikhbaru bil mughayyabat wa haninul jid'i alladhi huwa min khawariqil adat wa syahadatud dhabbi lahu wal ghazalah bin nubuwati war risalah ila ghairi dzalika min bahiril ayat wa ghara'ibil mu'jizat allati ayyadahu Allah biha fi risalatihi wa khassasahu min baini bariyatihi." Kalau kemarin-kemarin kita ceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak beliau, bagaimana orang-orang yang cinta kepada beliau. Di antara keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau juga dikasih mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Ya. Jadi setiap nabi itu dikasih kelebihan namanya mukjizat. Ya. Mukjizat yang mungkin dulu pernah kita bahas sedikit tentang mukjizat ya. Mukjizat itu adalah satu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seorang nabi yang bisa menguatkan ya. Nah, di sini kata Habib Ali Al-Habsyi, allati ayyadahu Allahu biha fi risalatihi, yang dengan mukjizat itu Allah menguatkan para nabinya bahwa ia adalah benar seorang nabi. Ya. Nah, mukjizatnya Nabi Muhammad SAW itu banyak. Fadhahara ala yadayhi min 'azimil mu'jizat, maka tampaklah di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mukjizat yang sangat agung. Beberapa mukjizat. Untuk apa? Ma yadullu ala annahu ashrafu ahli al-ardi was samawat. Yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia yang ada di bumi ataupun yang ada di langit. Ya, jadi Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia baik yang ada di bumi ataupun di langit. Di antaranya mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah faminha taqsirul qalil. Ya, Rasulullah itu kalau ada makanan yang sedikit itu bisa jadi banyak. Ya.
Nanti sebenarnya banyak cerita-ceritanya tuh ya. Nah, cuman Al-Fakir saat ini nggak bahas ini, nanti ada pembahasan yang lain. Kemudian yang kedua, waburul alil, dan Nabi Muhammad SAW itu bisa menyembuhkan orang sakit. Iya, mukjizat ini pernah Allah kasih kepada Nabi Isa. Artinya semua mukjizat yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi diberikan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya lagi wa taslimul hajar. Batu-batu itu kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad lewat, bebatuan itu memberikan salam kepada Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad lewat nih, ada yang beri salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Enggak taunya yang beri salam adalah batu. Ya. Wa ta'atus syajar. Pohon-pepohonan juga pernah taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga ada ceritanya sendiri. Wan syiqaqul qamar, pernah juga bulan terbelah. Iya. Nah, dibelah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu untuk menunjukkan ya kepada orang-orang kafir kalau memang Nabi Muhammad ini benar nabi. Wal ikhbaru bil mughayyabat wa haninul jiz'i alladhi huwa min khawariqil adat. Pernah juga ada satu pelepah korma ya yang merintih karena ditinggal Nabi Muhammad SAW, yang pernah kita ceritain juga. Nah, yang ingin Al-Fakir bahas di sini, wa syahadatu dabbi lahu wal ghazalah bin nubuwati war risalah. Kesaksian biawak. Ya, ada biawak atau kadal ini pernah dia bersaksi dengan kesaksian Nabi Muhammad SAW yang nanti kata-katanya itu luar biasa. Di sini disebutkan dalam kitab Dalailun Nubuwah karangan Imam Al-Baihaqi ya. Ceritanya yang apa namanya? Biawak atau kadal ini bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi. Pernah pada suatu saat ceritanya ya, ada seorang Arabi, ada seorang Badui ya, datang bersama apa namanya, dia dari Bani Sulaim ya, dari Bani Sulaim. Arabi ini habis memburu biawak ya, dia habis memburu biawak, dapat biawak, akhirnya dia taruh di kumnya, di apa namanya, digendong sama dia, ditaruh di selah-selah bajunya. Kemudian dia jalan, dia pengen pulang, kemudian dia pengen apa namanya, dia pengen jadiin sate nih ya, biawaknya dipengen jadiin sate sama dia, mau dibakar sama dia, kemudian dimakan ya. Arabi nggak paham dah hukumnya makan biawak itu apa, yang penting dia ini ketika itu belum masuk Islam. Falamma ra'al jamaah, pas lagi di jalan, Arabi ini ngelihat ada satu perkumpulan ya, ada satu perkumpulan. Qala ma hadza, kata Arabi, ini perkumpulan siapa nih katanya. Qalu hadza alladhi yadhkuru annahu nabiyyun. Orang-orang bilang itu ada perkumpulan yang ngaku di situ ada nabi ya. Maka nih Arabi namanya orang Badu ya, orang pedalaman, nggak ada sopan santunnya, apalagi dia belum masuk Islam ya. Langsung tuh Arabi tadi tuh apa, nyerobot masuk dari perkumpulan orang itu langsung ke depannya Nabi Muhammad SAW. Mana itu yang dibilang Nabi katanya ya, datang ke depannya Nabi, dia bilang Wallata wal Uzza katanya, demi Lata dan Uzza, berhala ya, berhala yang dia sembah katanya. Anta abghadu ilai'a, apa dikatakan, tidak ada wajah yang paling aku benci kecuali engkau. Jadi ini Arabi udah dengar ya bahwa yang sampai kabar kepada Arabi ini Nabi Muhammad tuh adalah orang yang menyebabkan seseorang tuh pecah antara keluarga, antara istri sama suami, anak sama orang tuanya ya, gara-gara ada yang masuk Islam, orang tuanya belum masuk Islam. Kata Arabi, ini dia nih wajah yang paling aneh benci, kata Arabi ya, orang Baduy ini.
Kemudian ini dia wajah yang paling aneh, nggak senang katanya. Kalau seandainya ya dikatakan laula an yamassani qaumi ajulan la ajaltu alaika faqataltuk katanya. Kalau seandainya aku ini nggak dibilang orang yang terburu-buru, aku akan bunuh engkau. Ya, jadi Nabi Muhammad lagi ada sama para sahabatnya, ini Arabi datang masuk depannya Nabi Muhammad, ente nih orang yang paling aneh benci kalau aneh ngelihat ente katanya. Kalau aneh pengen, aneh bakalan bunuh ente. Ya, Arabi nih. Fasarartu biqatli, kalau aneh udah bisa bunuh engkau, saya bakalan senang. Ya, kata Arabi ini, kalau saya bunuh engkau, saya bakalan senang. Di situ ada Sayyidina Umar. Ya, kita tahu Sayyidina Umar orang yang paling tegas, ya, orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dengar nih Arabi kurang ajar sama Nabi Muhammad, langsung Sayyidina Umar bilang, faqala Umar bin Khattab, ya Rasulullah, maka Sayyidina Umar bilang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, da'ani fa'aqumu fa'aqtuluh. Fa'aqtuluh ya. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, biarkan saya bangun, saya bunuh tuh Arabi itu. Ya, udah ngancem-ngancem mau bunuh Nabi Muhammad, biar aneh duluan yang bunuh dia deh. Kata Sayyidina Umar. Tapi kata Rasulullah, qal ya Umar, ama alimta anal halim kada ayakuna nabiyan. Kata Nabi Muhammad, sabar wahai Umar. Seorang nabi itu kalau ada orang yang sabar tuh hampir saja kalau ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, orang yang sabar tuh bisa jadi nabi. Cuman setelah Nabi Muhammad nggak ada nabi lagi. Artinya para nabi itu kebanyakan sabar. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang ke Arabi tadi, ya, orang Badui tadi. Kemudian Rasulullah mengatakan, ma hamalaka ala makulta ya, ala ankulta makulta, kata Rasulullah. Kenapa kok kamu bilang begitu sama saya? Ya. Wa qulta ghairul haq, kata Nabi Muhammad, engkau mengatakan yang bukan sesungguhnya. Ya. Walam tukrimni fi majlisi, kenapa engkau tidak menghormatiku di majlis aku, kata Nabi Muhammad. Ya. Kemudian kata orang ini, qala wa tukallimuni aidon istighfafan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu juga begitu. Ya, direndahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama orang Arabi tadi. Wallata wal Uzza, bilang lagi nih Arabi, demi Lata dan Uzzah, ma la amantu bika au yu'minu bika hadadab. Aneh gak bakalan beriman kepada engkau sampai ini biawak yang dibawa sama dia, ya, sampai ini biawak beriman kepadamu. Ya, katanya Arabi, aneh gak bakalan beriman kepada engkau, aneh gak bakalan ngakuin engkau sebagai nabi, gak bakalan beriman kepada Allah kalau bisa, ya, sebelum biawak ini dia beriman kepada engkau, bersaksi kepada engkau, baru saya bakalan beriman. Ya, ini orang Arabi sekali lagi polos dia, ya. Enggak, kan kayaknya kan mustahil, ya kan? Masa biawak nanti bisa ngomong, ya. Ya. Nah, kalau buat kita mustahil dan gak bakalan terjadi, tapi kalau buat Nabi Muhammad SAW gak ada yang mustahil. Apa katanya? Wa akhrajat dhab min kummihi wa tarahahu baina yaday Rasulullah SAW. Maka ini Arabi dikeluarin tuh tadi biawaknya, ya, dari bajunya dia, dilempar ke depannya Nabi Muhammad. Nih, saya bakalan beriman kalau biawak ini beriman kepadamu. Ya. Tapi Nabi Muhammad santai, sabar Nabi Muhammad. Rasulullah bilang, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung Nabi Muhammad bilang sama biawak ini, ya dhab. Bilang sama Nabi biawak kan, ya. Rasulullah bisa bahasa semuanya. Ya. Kalau Nabi Sulaiman aja binatang semuanya juga nurut sama Nabi Sulaiman. Mukjizatnya Nabi Sulaiman dikasih juga buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya dhab, wahai biawak, dipanggil sama Nabi Muhammad. Fa ajabahu dhab bilisanin arabiyyin mubin.
yasma'uhul qawmu jami'an, katakan. Masyaallah. Maka biawak ini menjawab panggilan Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab yang jelas, bahasa Arab yang fasih, bukan bahasa yang nggak jelas. Ya, jadi biawak ini ngomongnya bukan ngomong bahasa biawak, tapi ngomongnya dengan bahasa Arab. Yang dikatakan yasma'uhul qaum jami'an, yang didengar sama semua orang yang ada di situ. Insyaallah. Ya, jadi nih ada sejarah ceritanya biawak bisa bahasa Arab. Ya, kita bisa bahasa Arab nggak? Kalau nggak bisa kalah sama dog ya. Kalah sama biawak ya. Biawak aja bisa bahasa Arab. Apa kata dog tadi? Labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Ya, bukan ya Rasulullah. Labbaik wa sa'daik ya Zain man wafal qiyamah. Masyaallah. Kata biawak, aku penuhi panggilanmu dengan senang hati, wahai orang yang paling indah. Ya. Wahai orang yang paling tampan, yang nanti orang tersebut ya dijanjikan hari kiamat. Artinya setelah Nabi Muhammad nih kan Nabi terakhir. Nah setelahnya itu nggak lama bakalan terjadi kiamat. Ini jawaban siapa? Biawak ya. Jadi dijawab sama biawak dengan lisan, dengan apa, bahasa Arab yang fasih dan bahasanya Masya Allah. Kemudian ditanya lagi sama Nabi Muhammad, man ta'bud ya dhab, siapa yang engkau sembah wahai biawak? Ya, qala alladzi fis, enggak langsung bilang Allah nih dhab deh. Ya, dhabnya bilang alladzi fis sama'i arsyuh, katanya. Aku menyembah yang di langit ada arsy-nya, ada kekuasaannya. Ya. Wa fil ardi sultanuh, dan di bumi ini ada kerajaannya. Ya. Wa fil bahari sabilu, yang di lautan ada jalannya. Wa fil jannati rahmatuh. Masyaallah. Dok bisa ngomong kayak begini ya. Dan di surga ada rahmatnya. Wa fin nari iqabuh, di neraka itu ada siksaannya. Qala, habis jawab begitu, jawabannya luar biasa ya, bukan langsung siapa yang engkau sembah, yang aku sembah adalah Allah, singkat kalau begitu. Ini Dok bilang nggak langsung jawab Allah, tapi nerangin nih sama Arabi tadi itu. Ya, yang aku sembah adalah yang punya kerajaan di langit dan di bumi, yang punya lautan, yang punya sorga, yang punya neraka. Maka Rasulullah SAW baru bertanya kepada Dhab tadi, faman ana ya Dhab. Insyaallah. Kemudian siapa saya ini wahai biawak? Ya. Qala Rasulu Rabbil Alamin. Jawabannya bukan langsung Rasulullah doang, kata Dhabnya. Rasulu Rabbil Alamin, engkau adalah utusan Tuhan semesta alam. Ya Allah. Ya. Dan itulah kata Habib Ali Habsyi, wa syahadatu Dhabbi lahu wal ghazalah bin nubuwati war risalah. Kesaksian seekor biawak dengan kenabian Nabi Muhammad SAW dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nggak sampai di situ dia jawabnya, bukan Rasulullah Rabbil Alamin doang. Wa khatamun nabiyyin, engkau adalah pertama Rasul ya, utusan Allah, kemudian penutup para nabi. Wa qad aflaha man shadaq, kata Dok nih dakwahin biawak tadi nih, dakwahin apa? Arabi. Sungguh beruntung orang yang membenarkanmu. Ini kan tadi Arabi nggak ngebenerin Nabi Muhammad, nggak beriman sama Nabi Muhammad. Kata Dok ya, kata biawak tadi, sungguh beruntung orang yang membenarkanmu. Wa qad khaba man kadzabak, dan sungguh merugi ya, sungguh celaka orang yang mendustakan engkau. Insyaallah ya. Qala al-A'rabi ya, maka Arabi ini mengatakan, la atba'u atharan ba'da aini wallahi, katanya. Kata Arabi, setelah aku melihat ini, aku nggak bakalan dengar lagi tuh omongan-omongan orang yang bilang Nabi Muhammad ini bukan nabi ya, yang bilang Nabi Muhammad pemecah belah ya. Jadi dari dulu udah ada tuh ya, kalau orang nggak benci, orang yang benci sama Nabi Muhammad bilangnya Nabi Muhammad pemecah belah. Begitu juga sekarang ya, penerusnya Nabi Muhammad
pasti kadang ada yang fitnah, oh ini orang ini buat pecah belah umat nih, ya. Nah, padahal ngajaknya ke yang benar. Laqad ji'tuka wa ma 'ala dhahril ardi abghadu ilayya minka. Ini Arabi bilang sama Nabi Muhammad, sungguh aku telah datang kepada engkau wahai Rasulullah, ya. Dan dulu enggak ada di muka bumi ini wajah yang paling aku benci kecuali wajahmu. Wa innaka al-yawm ahabbu ilayya min walidi, katanya. Dan sekarang ada Arabi tadi, yang dulu aku enggak ada wajah di muka bumi ini yang lebih aku benci kecuali engkau, tapi sekarang ya Rasulullah tidak ada ya wajah yang paling aku cintai kecuali engkau, bahkan melebihi dari orang tuaku, katanya. Wa min aini, dan dari mataku, wa minni, dan juga dari diriku, wa inni la uhibbuka bidakhili wa khariji, dan sungguh aku cinta kepadamu wahai Rasulullah, baik aku selagi ada di dalam rumah ataupun di luar rumah, wa sirri wa alaniyati, baik aku dalam sendirian ataupun aku dalam keadaan ramai-ramai. Baru ya Arabi ini bilang asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi hadaka bi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan engkau hidayah melalui perantaraku. Inna hadzal din ya'lu wa la yu'la. Ya. Sesungguhnya agama ini akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang meninggikan selain agama Islam. Sebenarnya masih panjang nih ceritanya. Al-Fakir cukupin dulu sampai di situ. Ya. Yang pengen Al-Fakir sampaikan bahwasanya bukan cuman orang aja ya yang kenal sama Nabi Muhammad, bahkan binatang pun kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus yang tadinya ya karena belum kenal sama Nabi Muhammad, yang sampai kabar kepada Arabi ini adalah kabar-kabar yang jelek doang tentang Nabi Muhammad, tapi ketika ngelihat Nabi Muhammad, yang tadinya Nabi Muhammad adalah orang yang paling dia benci, tapi ketika ngelihat akhlaknya Nabi Muhammad, ya kesabarannya Nabi Muhammad, mukjizatnya Nabi Muhammad, Allah rubah hatinya. Yang tadinya Nabi Muhammad dia benci, ya sekarang dirubah hatinya menjadi orang yang paling dia cintai. Ya. Mudah-mudahan kita begitu juga. Ya, semakin kita kenal sama Nabi Muhammad, semakin cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kesimpulannya Nabi Muhammad tuh dikenal sama semuanya. Maka rugi kalau kita nggak kenal sama Nabi Muhammad. Ya, kita jangan kalah sama bebatuan, kita jangan kalah sama pepohonan, kita jangan kalah sama binatang yang kenal sama Nabi Muhammad. Kita juga sebagai umatnya harusnya kita lebih kenal ya Nabi Muhammad itu seperti apa ya, gimana kesabarannya Nabi Muhammad, gimana akhlaknya Nabi Muhammad, gimana cara sholatnya Nabi Muhammad, gimana pokoknya kalau bisa kita habisin deh waktu kita, umur kita untuk bisa kenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena yang pernah kita sampaikan itu ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Ya, kalau kita kenal sama Nabi Muhammad sedikit, ya mungkin cintanya kita sedikit. Tapi semakin kita kenal dengan Nabi Muhammad, maka semakin cinta juga kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat Al-Fakir dan juga buat antum semuanya. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Sekarang cepet nih ya, terbitnya sekarang jam 5.39. Sekarang udah lewat 10 menit. Ada yang mau ditanyain dulu? Ali. Ampun. Nggak ada ya? Ayo, Bang siapa? Yogi, Bang Yogi. Hah? Yang dijamin khusus juga selain sahabat yang Pak itu kalinya Abu Bakar dan Utsman, kemudian Ali, Sayyidina Umar, Ali.
siapa sahabat Nabi yang dijamin masuk surga? Nah, sahabat Nabi semuanya radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, sahabat Nabi itu udah ada jaminan di dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan para sahabat juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua sahabat dijamin masuk surga. Ya, udah otomatis orang yang udah dapat ridhonya Allah tempatnya di surga. Cuman memang ada sahabat-sahabat al-mubasysyirin bil jannah namanya. Ya, orang-orang sahabat-sahabat yang pernah dikabarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW itu Sayyidina Abu Bakar fil jannah, Sayyidina Umar fil jannah, Sayyidina Ali fil jannah, Sayyidina Utsman fil jannah, Sayyidina Ali, sebutin sama Nabi Muhammad. Ya, memang itu ada sahabat-sahabat khusus. Tapi bukan berarti sahabat-sahabat yang gak disebutin sama Nabi Muhammad itu nggak ada di surga, enggak. Semua para sahabat dijamin masuk surga. Ya, yang kemarin kita katakan man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Orang yang udah ngelihat Nabi Muhammad kemudian beriman sama Nabi Muhammad pasti ya dijamin masuk surga. Yas'ad, dia bakalan bahagia. Para sahabat ya yang disebut sahabat itu adalah orang yang melihat Nabi Muhammad dan bertemu dengan Nabi Muhammad, hidup di zaman Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, meninggal dalam keadaan iman. Ya, dalam keadaan Islam, ini disebut sahabat. Makanya udah ngelihat Nabi Muhammad, udah beriman sama Nabi Muhammad, udah berjuang sama Nabi Muhammad, meninggal dalam keadaan cinta sama Nabi Muhammad, udah pasti masuk surga udah. Ya, jadi semua sahabat dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada tadi radhiyallahu anhum wa radu'an. Walaupun nggak disebutin satu-satu sama Nabi Muhammad. Ya, cuman di dalam satu kesempatan Rasulullah pernah nyebutin ini ada di surga. Jadi gitu, ya. Banyak sahabat yang disebutin, bukan berarti semua yang lainnya enggak. Ada lagi? Udah ya? Wan syiqaqul qamar. Membelah bulan, ceritanya begitu. Jadi yang Al-Fakir ingat ya, ini yang tadi kita baca itu ada di dalam kitab Simtudurah. Ya, jadi kitab ini nih nerangin tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau ada terjemahannya, kalau kita ada sempat waktu baca dah. Ya, oh Nabi Muhammad pernah begitu. Di antara mukjizatnya Nabi Muhammad SAW adalah insyiqaqul qamar. Bulan itu pernah terbelah. Ya. Ceritanya yang seingat Al-Fakir, nanti insya Allah kita bawain lagi referensi kitabnya. Ada orang kafir, ya, ada orang kafir tadi sama mau ngetes Nabi Muhammad. Bener gak ente Nabi? Iya, bener gak kamu Nabi? Kalau kamu Nabi, coba tuh. Jadi yang diminta itu sesuatu yang mustahil. Iya, kayaknya mustahil. Nah, itu dia yang disebut mukjizat. Mukjizat adalah khariqul adah. Enggak di luar dari kebiasaan, namanya mukjizat. Dan banyak mukjizatnya Nabi Muhammad yang disebutkan dalam kitab Dalailun Nubuwah itu mukjizat Nabi Muhammad yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya pas orang kafir ini bilang, coba kalau memang kamu Nabi, tuh ada bulan, belah tuh bulan. Bener aja. Sama Nabi Muhammad cuman dengan tangannya Nabi Muhammad SAW itu diarahkan ke arah bulan, kemudian dibelah oleh Nabi Muhammad SAW. Itu bulannya jadi dua, yang tadinya bulat terbelah jadi dua, yang satu di kanan, yang satu di kiri. Itu dilihat sama orang-orang kafir. Tapi ketika itu yang beriman sama Nabi Muhammad ya beriman, yang kafir makin kafir. Ya. Habis itu dibalikin lagi sama Nabi Muhammad. Ya. Wahai bulan, terbelahlah engkau dengan izinnya Allah, katanya. Ya. Habis itu terbelah tuh bulan, udah selesai.
balik lagi dengan izin Allah. Udah balik lagi tuh bulan nyatu lagi sampai sekarang nih ya. Dan katanya pernah ada peneliti ya, ada ilmuwan yang neliti bulan tuh, katanya bener ada bekasnya, bekas belahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, itu diantaranya insyiqaqul qamar, mukjizatnya Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Gitu yang saya ingat Al-Fakir. Nanti insya Allah kita bawain lagi referensinya, insya Allah juga dalam kitab Dalailun Nubuwah ada, pernah kita punya Al-Fakir baca, cuman cerita lengkap seperti apanya yang saya ingat Al-Fakir seperti itu ya. Jadi beneran tuh bulan kebelah jadi dua di zamannya Nabi Muhammad SAW, dan itu disaksikan sama orang yang ketika itu hadir ya. Nah seperti itu. Ada lagi? Insyiqaqul qamar. Udah kelas deh ya? Jam 6 udah lelah. Subuhnya sekarang maju lagi ya, jam berapa? 4.22 ya sekarang. Jadi jam 6 sekarang kita udah terbit lagi dah. Nah mudah-mudahan yang sedikit ini bisa nambah kita cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ilmu kita dijadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Al-adiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa kama aslafun salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca zikirnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Siddiq Kursik. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. Al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. Kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim. Ya Hannan Ya Mannan Ya Rahim Ya Rahman Ya Ghafur Ya Ghaffar Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana agtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati.
رحمتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله في البدء والثناء حمدا كثيرا دائم محبة النسائم دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.